juga kita sudah membahas mengenai minuman yang halal serta juga yang haram. Nah, sebelum kita memulai materi pembelajaran pada hari ini, kita mengulang kembali. Siapa yang masih ingat apa saja contoh makanan yang halal? Ya, ada yang tahu? Nasi, ya nasi halal. Kemudian apa lagi? Pisang. Ya, beberapa jenis buah-buahan. Ada juga makanan yang kita pelajari kemarin bahwa makanan itu merupakan olahan pabrik. Siapa yang masih ingat apa saja olahan pabriknya? Sudah ada kemasannya. Ya. Nah, teh gelas minuman yang halal seperti teh gelas, apa lagi? Roti bukan minuman, roti makanan. Ayo. Ya, ya. Segala sesuatu makanan dan minuman ini menjadi pada dasarnya adalah halal. Namun ada beberapa sebab yang kita pelajari kemarin, sesuatu makanan dan minuman itu bisa menjadi haram. Ya, ini apabila yang pertama adalah zatnya. Apabila terdapat zat yang membuat dia diharamkan. Contohnya tadi seperti makanan nasi. Apabila nasi ini kejatuhan kotoran najis seperti tai cicak, tai tikus atau kencing tikus, maka ini kejatuhan zat lain, maka dia menjadi haram. Nah, kemudian ada juga yang memang dasarnya bukan karena kedatangan zat lain, tapi memang dia makanan dan minuman itu memang haram. Contohnya apa? Apa lagi? Ayo. Buah. Anggur merah. Anggur merah itu asalnya halal. Kita makan anggur halal. Tapi karena ada proses yang namanya fermentasi, membuat anggur itu menjadi arak. Nah, menjadi arak inilah nanti yang disebut dengan minuman memabukkan atau amer, namanya anggur merah. Tapi bukan anggur merah yang dijual itu bukan, tetapi sudah menjadi kemasan minuman berfermentasi. Jadi dia nanti menjadi haram. Sama seperti halnya tuak. Tuak itu berasal dari air kelapa, air merah kelapa. Asalnya halal kita minum, tapi karena ada proses fermentasi, nah ini menjadikan dia haram. Karena apabila kita meminum kedua minuman ini akan terjadi memabuk. Nah, yang memabukkan inilah yang membuat menjadi haram. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai binatang halal dan haram. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah memahami ketentuan binatang halal dan haram. Kemudian terbiasa berhati-hati dalam mengonsumsi binatang halal dan menghindari yang haram. Dan yang terakhir adalah mengklasifikasikan atau mengelompokkan mana binatang yang halal dan juga yang haram. Nah, sebelum Bapak tampilkan video ini, adakah di sini anak-anak yang bisa memberi contoh satu binatang yang halal? Sapi.
Tapi sebelumnya, subscribe channel ini secara gratis. Jangan lupa klik linknya di dalam website media sosial lainnya ya, agar channel ini terus berkembang dan selalu berbagi informasi yang menarik lainnya. Habitat dan tempat tinggal. Dan banyak tinggal di kawasan gurun dengan tanah kering dan gersang. Hewan jenis reptil ini hidup dalam lubang dan celah kecil. Tempat tinggalnya ini sekaligus untuk menghindari panas terik. Hewan dengan nama latin Diomastic aegyptia ini banyak hidup di daerah gurun seperti di Mesir. Kalau dari fisiknya hampir sama dengan biawak biasa, tapi bentuknya agak beda, seperti kulit durian. Makan buah saat mencari makanan dan memiliki bentuk tubuh mirip hewan reptil lain, berkaki 4 serta memiliki ekor panjang. Banyak orang menyangka bak sama dengan biawak, padahal dua reptil ini berbeda. Ciri dan bentuk fisik dari dok. Lihat perbedaan antara dok dan biawak. Kok Tita tidak nonton? Sampai 99 cm. Kok kamu tidak? Dan diketahui memiliki umur bisa mencapai 200 tahun. Bagian penggunaan ekornya dilapisi kulit tebal dan kasar. Nah, kulitnya seperti kulit toke. kulit durian. Orang Arab, kulit tidak diambil untuk Tapi tidak berbisa ya, tidak bisa. menjadi olahan makanan. Kita kapan nonton lagi, Pak? Sementara betina bukan betina, dan yang berwarna ungu akan memiliki dada yang berwarna kuning. Nah, perbedaannya antara warna yang jantan dan betina. Ini bisa gigit loh, Pak, yang kuning. Dan termasuk herbivora yang mengkonsumsi buah-buahan dan tumbuhan hijau lainnya. Sesekali dapat juga makan serangga seperti belalang. Pola makan inilah yang membedakan dap dengan biawak. Biawak cenderung memakan daging Nah, seperti tikus. perbedaannya antara biawak dan dap, buntutnya lebih panjang kalau biawak. Kalau dap seperti durian. Karena hewan ini memang tidak suka air. Bahkan dap diketahui tidak minum air langsung, karena hewan ini hanya minum dari air embun. Hal inilah yang dimanfaatkan para pemburu dap. Kalau biawak bisa berenang, kalau dap ini takut dengan air. Lalu pada bulu ini akan langsung keluar. Tidak berani dengan air. Takutnya pada air. Dan halal dimakan. Dia giginya tidak tajam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, orang-orang dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diantara mereka terdapat sangat makan daging. Kemudian salah seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka seraya berkata, itu Nabi Indah. Mereka pun berhenti makan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah karena daging itu halal. Juga beliau bersabda, tidak mengapa dimakan, akan tetapi daging hewan itu bukanlah makanan. Nabi Muhammad memperbolehkan Merupakan salah satu sahabat makan, tapi Nabi Muhammad tidak makan. hewan dan Nabi Muhammad diam. tidak ada keraguan lagi Nabi Muhammad hanya diam saja, tapi tidak melarang. Masih banyak yang mengira dap sama dengan biawak. Alhasil banyak juga yang akhirnya makan biawak, padahal dua reptil ini saling berbeda. Nah, itu ya. Diolah jadi makanan enak. Jika melihat tampilannya saat masih hidup, pastilah tidak menggugah selera. Tapi saat Nah, sudah ini dimakan tampilannya. dan mencicipi rasanya, dan terbukti selalu bikin ketagihan. Rasa daging dap paling enak saat diburu ketika musim semi. Dan menyantap tanaman segar, ia kemudian mempengaruhi rasa dagingnya menjadi sangat lezat. Daging dap biasanya dijadikan campuran pada nasi atau dimakan bersama roti. Di gurun, para Nah, kalau di sana makan pakai roti, kali kita kan makan pokoknya beras. Jadi nasi dan dimasak. Kalau di sana dari gandum jadi roti. Roti canai. Tapi nasi enggak. Enggak pakai nasi. Kalau nasi sesamin ya. tinggi, namun kadar protein juga mengandung kolesterol yang tinggi. Itulah sekilas video mengenai dap ataupun biawak yang halal dimakan. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam materi kita. Ini A, binatang halal. Oke. Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi oleh manusia dan membawa manfaat bagi manusia. Allah itu memperbolehkan kita memakan sesuatu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Selain untuk kesehatan juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Selanjutnya, yang halal adalah apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, dan yang haram adalah apa-apa yang dilarang Allah dalam kitabnya. Di dalam Al-Quran ada makanan yang memang Allah
halalkan, dan juga ada juga makanan yang memang Allah haramkan. Nanti kita akan ketemu di hadis kedua. Dan apa yang tidak diterangkan termasuk hal yang dimaafkan sebagai kemudahan bagimu. Ada juga sesuatu yang dinukilkan atau disamakan. Nah, seperti apa? Halnya kalau zaman dulu itu Rasulullah di sana makanannya unta, kemudian apa lagi? Domba. Enggak, di sana tidak ada ikan bebek. Di sana ada burung pasir. Jadi, kemudian apa lagi? Nah, itu yang sering tuh, domba dan unta yang sering makan. Kemudian apa? Ulama Indonesia menyamakan, yaitu kambing. Nah, kambing ternak, kambing hutan, biri-biri, itu boleh dimakan karena dia memiliki gen yang hampir sama. Yaitu dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Selanjutnya, jenis-jenis binatang yang halal, yaitu A. Binatang yang hidup di darat. Ciri-ciri binatang yang halal adalah pertama harus memiliki kategori sebagai berikut: tidak menjijikkan. Kita melihat binatang itu tidak jijik. Nah, kemudian tidak kotor, tidak kotor. Nanti kemudian timbul pertanyaan, kerang kotor? Nah, kerang kotor kan? Kerang kotor. Kemudian apa lagi? Nah, kerbau juga kotor, suka main di lumpur. Tetapi dia bukan kotor tubuhnya. Itu hanyalah bawaan tanah, bukan asli dari tubuhnya kotor. Kemudian tidak membahayakan bagi orang yang memakannya. Nah, itu ciri-ciri binatang yang halal. Kemudian adapun binatang yang hidup di darat, yang pertama adalah dikategorikan binatang ternak. Halal seseorang memakan binatang ternak yang pertama adalah kambing, nah, unta, kerbau, sapi, kuda, dan lain-lainnya. Jadi makan kuda boleh, tapi harganya mahal. Nah, belum pernah Pak coba kuda. Makanya kalau susu kambing itu boleh diminum, susu kuda boleh diminum, susu sapi boleh diminum, susu kerbau boleh diminum juga. Tetapi yang paling sering digunakan orang adalah susu sapi, karena dia memang halal. Kemudian kelompok unggas. Unggas ini adalah beberapa jenis hewan yang biasanya diternak orang juga. Yaitu yang pertama adalah ayam. Ayam ini halal. Ayam yang diternak, ayam ras, ayam kampung, ayam hutan, asal dari ayam orang. Nah, kalian orang tak boleh. Kemudian bebek. Bebek juga begitu, bebek air, bebek angsa, itik jepun. Nah, kemudian apa lagi? Beberapa jenis bebek lainnya. Kemudian burung bangau. Bangau boleh. Yang biasa di laut itu yang badannya kakinya panjang. Dia makan ikan. Ya, ada bangau hitam, ada bangau putih. Itu boleh dimakan. Kemudian binatang lainnya seperti kelinci. Nah, kita mungkin kelinci itu seperti tikus. Memang telinganya agak panjang, tetapi dia berbeda keluarganya dengan tikus. Jadi kelinci boleh dimakan. Kemudian kerbau rawa. Ada kerbau yang suka berenang, biasanya di daerah Kalimantan. Itu ada hewan yang kerbau, dia tidak tinggal di daratan, tapi dia kalau mau makan itu, nah, dia mesti sungai dulu, sungai Musi itu. Kemudian belalang. Pernah makan belalang? Nah, Bapak pun belum pernah. Belalang ini halal karena dia mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi halal. Belalang ini kata cerita orang seperti kalau digoreng itu seperti daging udang. Nah, dia tidak banyak dagingnya, cuma kriuk-kriuk kalau dimakan. Biasanya kalau dimasak itu jadi orem sama kayak udang juga. Kemudian semua binatang dari daging binatang yang halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Tadi kita sudah membahas mengenai kerbau, kambing, unta, ayam, bebek, dan sebagainya. Ini kan binatangnya halal, tetapi apabila hewan ini tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, maka jadi haram. Atau dia karena kecelakaan udah mati baru kita bawa balik, maka haram juga. Lanjutnya, binatang yang di darat syaratnya adalah ada orang yang menyembelih. Yalah, mungkin nyembelih sendiri. Nah, kemudian ada orang yang disembelih, ada binatang yang disembelih. Nah,
dibiarkan, ada yang diasapkan menjadi bangkai, boleh dimakan walaupun belum dimasak. Kemudian manfaat kita mengkonsumsi binatang yang halal yang pertama adalah menyehatkan badan. Kemudian terhindar dari penyakit, meningkatkan kesehatan, menghindarkan diri dari larangan Allah. Nah, itu dia. Selanjutnya, ini perhatikan dulu ya, ada beberapa tampilan. Kemudian kita masuk ke materi binatang yang haram. Nah, sudah paham tadi ya binatang yang halal? Berarti segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah, baik dalam Al-Quran, dalam hadis, kemudian ulama. Dan apabila sesuatu itu tidak ada, maka dicari dulu. Kalau dia masih sama seperti kambing dengan domba tadi sama, maka boleh. Selanjutnya, binatang haram ada binatang yang tidak boleh dikonsumsi sebagaimana ketentuan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yaitu Allah mengharamkan binatang tertentu yang terdapat bahaya apabila manusia memakannya. Nah, bisa kita lihat gambar di sini. Nah, nih. Mengkonsumsi babi ini haram. Karena di dalam tubuh babi ini terdapat penyakit. Dia makanannya semuanya mau dimakan. Nah, jadi dia mengandung penyakit. Yang paling kita sering dengar adalah cacing pita. Jadi di dalam tubuhnya itu ada cacing pita. Cacing pita itu sulit matinya. Jadi bagi orang yang konsumsi ini maka akan terkena beberapa penyakit. Kemudian menurut surah Al-Maidah yang pertama adalah haram makan bangkai. Ada kita ketemu misalnya kambing bekas kecelakaan di jalan, kita bawa balik, kita bersihkan, kambingnya sudah mati, maka ini menjadi haram. Kecuali kambing ataupun ayam yang terlindas mobil, terlindas motor, tapi masih ada nyawanya, masih ada nafasnya, maka kita cepat-cepat menyembelih, maka ini tetap jadi halal. Darah apa nak? Tai ini bisa dibersihkan. Nah, kemudian darah haram mengkonsumsi darah. Misalnya ada orang yang beli sapi, dikumpulkan darahnya, nanti dibekukan jadi seperti hati. Nah, ini juga haram. Daging babi itu haram. Babi itu menyentuhnya aja haram. Dagingnya, kulitnya, kepalanya, buntutnya, bahkan bulunya pun haram. Nah, kemudian binatang yang disembelih atas selain Allah SWT, menyembelihnya atas nama orang, misalnya atas nama siapa, misalnya nama Dimas misalnya, atas nama Dimas. Nah, boleh. Aku menyembelih ini karena aku ingin membeli Dimas misalnya, tak boleh. Maka harus Bismillahirrahmanirrahim. Nah, atau nama Nabi pun tak boleh. Nama Nabi pun tak boleh. Atas nama Nabi Muhammad tak boleh. Atas nama Allah. Selanjutnya, binatang yang haram apabila kita mencicipinya. Ada binatang ayam, cicip, mati, atau kita patahkan lehernya. Nah, ini juga haram. Pak, dilarang kayak ini. Dia tidak ada leher, langsung dia langsung badan. Dan ini ada lehernya dicicip. Kemudian binatang yang dipukul. Mau ada hewan korban, kita pukul, ambil kayu, kita pukul, mati. Nah, ini juga haram. Kemudian binatang yang jatuh, ada binatang jatuh, ayam kepleset misalnya. Kepleset, mati ayamnya. Maka terpleset ayamnya, gambarnya ada. Ya kan? Main futsal, dia capek kepleset, mati. Maka kalau tidak disembelih juga, ini haram. Kemudian binatang yang ditanduk ada domba. Kalau di Garut ada namanya adu domba. Jadi antara domba tadi saling berhadapan, tuh mati satu, langsung mati. Maka sebelum sempat disembelih, dibiarkan aja mati, lepas itu dimakan. Nah, maka ini haram. Kecuali dia udah menanduk tadi, udah ngos-ngosan nyawanya mau hilang, baru disembelih, aku boleh. Ya, jadi kalau binatang tanduk itu tak boleh. Atau kita nanduk domba, mati dombanya, tak boleh juga. Tak boleh juga. Kemudian binatang yang tadi ada dimakan binatang buas, kita melihara diri-diri. Nah, serigala. Nah, serigala nanti
panen. A ini haram. Kecuali seperti tahu nggak ikan juara? Ikan juara? Ikan lundu. Ikan lundu itu kan dibilang orang ikan makan tai gitu. Makan kotoran manusia. Kemudian kita mancingnya tuh. Nah, biasanya kalau orang tidak pandai membersihkan nanti seperti kotoran makannya. Nah, ikan itu bukan semata-mata dia makan kotoran manusia, jadi tetap halal. Bukan makanan itu saja. Kalau ada yang tadi kan dalam bak, itu aja makanannya boleh keluar. Maka haram. Kemudian binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, ular. Dalam sebuah hadis dikatakan, wahai sahabat, apabila engkau sholat, jadi sahabat itu disabdakan sholat, apabila engkau sholat, maka bunuhlah dua yang hitam. Pada saat itu di padang pasir, Masjid Nabawi itu tidak ada atapnya, tidak ada, dindingnya tidak ada. Yang ada apa? Hanya susunan batu mengelilingi padang pasir. Jadi pada saat itu kata Rasulullah, apabila ada perintah sholat, melintas dua yang hitam maka dibunuh. Apa yang dua hitam? Ular padang pasir. Nah, seperti ular kobra, black mamba. Nah, ini harus dibunuh. Kemudian apa? Kalajengking. Kemudian gagak. Gagak juga tidak boleh dimakan, haram. Karena apa? Dia makan daging, kemudian memiliki kuku yang panjang. Kemudian tikus makanannya kotor, mengandung penyakit, tidak boleh dimakan. Kemudian anjing, tadi jelas haram, megang aja haram. Selanjutnya, burung yang berkuku tajam seperti elang. Nah, elang tak boleh dimakan ya. Garuda, kemudian duri dan lain-lainnya. Selanjutnya binatang buas yang bertaring seperti harimau. Harimau tak boleh dimakan. Nah, tapi dipegang boleh kalau sanggup. Serigala juga begitu. Serigala ini tidak boleh dipegang, tak boleh dimakan. Kenapa? Dia masih satu keluarga dengan anjing. Boleh. Kemudian anjing, jelas. Kucing boleh dipegang tapi tak boleh dimakan. Nah, kucing tak boleh. Tak boleh dimakan, tapi dipelihara boleh, dipegang boleh. Kemudian catatan bagi yang pelihara kucing, jangan sampai bulu kucing itu ikut sholat. Karena apabila dari tubuh hewan, walaupun dia seperti kucing, seperti bulu, kalau lepas dari badannya, seperti kucing ini lepas bulu dari badannya, kumisnya kah, maka dia menjadi seperti bangkai hukumnya. Jadi bekas bulu kucing itu bawa sholat haram juga. Kemudian kera. Iya, makanya jangan pakai pakaian kita main kucing buat sholat. Khusus sholat tuh. Kera, monyet, girangan, warik. Nah, ini tak boleh dimakan. Kemudian binatang yang dua alam seperti katak dan buaya. Ini tadi pertanyaan dari Nano. Ya, Nano. Buaya hidup dua alam. Nah, tidak boleh dimakan. Katak
burung dan juga singa. Nanti kemudian singa yang memiliki sayap. Nah, jadi makhluk mitologi tidak ada. Nah, selanjutnya ada yang mau tanyakan lagi? Nah, dinosaurus itu kita tidak ketemu. Nah, kita tak ketemu. Tapi kalau mengikut dari ilmuwan itu, tinggi dinosaurus dengan Nabi Adam itu, dinosaurus hanya sebatas kaki Nabi Adam saja. Nah, soal Nabi Adam, kita ini umatnya Nabi Muhammad ini kecil-kecil. Makanya dalam Samira itu dikatakan, kata Nabi Musa, Muhammad, nanti umatmu kecil-kecil. Makanya kita sholat 5 hari sehari itu sudah keringanan bagi kita. Ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, maka kita akan membagi kelompok. Itu beranggotakan 3-4 orang. Kita semuanya ada berapa orang tadi yang hadir? 13. Berapa nih yang hadir semua? 17. 17. Berarti ini kelompok 1, Zahira, Yeni, Lydia, Anissa kelompok 1. Kelompok 2, Siva, Putri, Misriani, dan Sri. Kelompok 2. Kemudian laki-laki kelompok 1, Arafi, dia 1 2 perempuan, 1 2 laki-laki. Karena nanti gambarnya sama. Arafi, Herula, Dimas, Aldi, Rama. Nah, ini kelompok 1 laki-laki. Kelompok 2 laki-lakinya iya berlima. Biar 5 lebih 1. Nanti ini kelompok yang 2 selanjutnya Faza, Nano, Alfiano, dan Asikin. Silakan mejanya dibentuk membuat kelompok. Ya, bentuk kelompoknya. Baru nanti Bapak jatuh tugasnya.
adalah hewan yang halal. Halal. Waktu. Oke. Sapi, kerbau. Oke, kelompok 1 Putri sudah siap. Yang lain silakan menyusul. Oke, semuanya kita perhatikan pemaparan dari kelompok 1 Putra yang diwakili oleh Muhammad Aldi. Kepadanya dipersilakan. Ya, Aldi. Nama kelompoknya kemudian baca. Yang lain perhatikan. Ya. Makan. Tumbuhan. Buat hijau. Ya, selanjutnya hewan apa lagi? Burung elang adalah hewan yang haram. Yang kacau. Ya, terus. Selanjutnya hewan apa lagi? Yang lain perhatikan. Haram dimakan karena hidupnya alam dan memakan Bangkai. makan Ya, terus. Selanjutnya. adalah Ya. hewan yang halal dikarenakan seluruh Satu keluarga dengan satu keluarga dengan sapi dan sapi dan kerbau. ya. Yang terakhir Terakhir merpati. kami adalah Yang lain perhatikan. yang halal dikarenakan makan beras. Oke, tepuk tangan untuk perwakilan dari kelas dari kelompok 1 Putra. Ya. Tadi Aldi sudah memaparkan bahwa ada hewan dap, ada burung elang, ada biawak, rusa dan merpati. Untuk pemaparannya tadi yang pertama untuk jawaban sudah betul. Untuk pemaparannya yang pertama suaranya kurang lantang. Kemudian kurang memperhatikan audiensnya. Jadi memaparkan nanti jangan memandang sini aja, pandang sini sesekali. Nah, boleh disapa kawan-kawan dengan salam dulu. Yang untuk skornya ini 80. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 Putra. Silakan untuk kelompok 1 Putri, perwakilannya maju ke depan. Ya, yang lain, sama lain perhatikan. Terus sini. Tidak, kurang nilainya. Ya, yang lain perhatikan. Yang pertama dari hewan haram, harimau. Harimau haram karena bertaring. Ya, terus yang lain. Ular haram karena berbisa dan berbahaya. Ya, terus Selanjutnya berikutnya dari hewan haram. Unta. Unta adalah hewan unta halal karena tidak masuk dan tidak jorok. Ikan. Ikan halal karena tidak mengandung zat yang berbahaya. ya. Ya, tepuk tangan perwakilan dari kelompok 1 Putri. Ya, untuk jawabannya ada sedikit yang kurang pas. Unta, karena unta tidak makan bangkai dan tidak jorok. Nah, di sini belum jelas apa alasan kenapa dihalalkan. Alasan yang tepatnya adalah unta adalah hewan yang makan tumbuhan. Oke, ini kita kasih nilai 78. Karena alangkah lagi bagusnya penjelasannya di setiap gambar. Oke, selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 Putra dipersilakan untuk maju ke depan. Ya. Sementara kawan yang menjelaskan di depan, yang lain jangan ada yang ribut. Oke, silakan kepada Piano. Lebih kuat suaranya, Piano. Ya, terus.
Jadi tikus itu lauk di rumah kita dimakannya, beras dimakan, padi dimakan, jagung dimakan, semua dimakan. Jadi tikus ini bukan dikategorikan pemakan bangkai, tapi dia kategorinya adalah hewan Makan segala. ya omnivora. Semua makannya. Daun-daun pisang dimakannya. Jadi bukan hanya herbivora, semua dimakannya. Bapak baju makan aja. Jadi skornya ini masih sama, ada 80 juga. Asik. Oke. Karena belum penguasaan. Yang menyampaikannya masih fokus ke bacaan, tidak menyapa kawan-kawan audiens. Ya. Persilakan kepada perwakilan kelompok 2 putri maju ke depan. Ini barusan dari Motora. Ya, yang lain silakan perhatikan. Lainnya paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Sri Aprilawati di Sriani. Yang lain perhatikan. Najwa Sipa Ramadhani. 1. Daf adalah hewan yang halal karena dia memakan daun yang segar. Dia tinggal di pergunungan dan di padang pasir. Dia takut dengan air. Yang kedua, rusa adalah hewan halal karena dia memakan rumput yang segar. Dia tinggal di perhutanan. Terus selanjutnya. Yang ketiga, biawak adalah hewan haram karena dia memakan bangkai. Dia tinggal di laut atau di daratan. Yang keempat, Yang lain perhatikan. Perhatikan. merpati adalah hewan yang halal karena dia memakan beras atau jagung. Yang kelima, elang adalah hewan yang haram karena cakarnya yang tajam dan memakan bangkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kawan-kawan yang sudah maju. Iya. Sudah bagus ya. Jadi ini hasil dari kelompok 2 putri. Tadi penjelasannya sudah bagus. Ada jenis makanannya, ada jenis tempat tinggalnya, yang menjadikan binatang itu halal maupun haram. Nah, kemudian untuk pemaparannya tadi juga dimulai dengan salam, kemudian juga menyapa kepada audiens juga, maka nilainya 90. 90. Ya. Karena tadi tidak terlalu memandang oleh kelompok 1 putri di peringkat ketiga. Jadi semuanya biar 1, juara 3. Baiklah. Hari ini kita sudah mempelajari tentang binatang halal dan haram. Mari sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tadi kita sudah mempelajari dan mengelompokkan, mengklasifikasikan beberapa jenis hewan halal dan haram. Nah, jadi ada jenis hewan-hewan yang halal. Yang pertama adalah dia hewan ternak seperti sapi, kambing, unta dan sebagainya. Kemudian hewan unggas. Ayo, Dimas, apa hewan unggas tadi? Seperti ayam. Kemudian apa lagi? Bebek, angsa dan sebagainya. Kemudian hewan yang tinggal di air. Ayo, Faza.